insya Allah hidayah ilallah oleh guru kita Kiai Haji Ustadz Hamim Nuryadin. Untuk itu kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, silatur rahim tazidu fil umri wa tazidu fil rizqi. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para satid, para hujjaj, bil khusus Ketua Majelis Taklim Bapak Ustadz Haji Ahmad, juga Bapak Ustadz Hafiz, Bapak Ustadz Yusuf, Bapak Ustadz Rudi, serta para orang tua yang hadir, yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus sahibul bait beserta keluarga yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam yang mubarakah ini kita dapat bersama-sama dipertemukan oleh Allah dalam suasana taqarrub, dalam suasana kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kesibukan kita masih meluangkan waktu untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat umur, nikmat sehat, nikmat kesempatan, hingga kita sama-sama bisa silaturahim. Mudah-mudahan bertambah kebaikan buat kita semuanya. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan ini alhamdulillah kita setiap malam Jumat di situ kita membaca Al-Quran, membaca kalimatut thayyibah, ada solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah apa yang kita baca di setiap tahlil itu banyak kebaikan Allah berikan kepada kita. Allah angkat derajat kita, Allah hapus dosa kita, Allah tambah kebaikan kita. Dan mudah-mudahan dengan wasilah kita berzikir, hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena kita ini berharap bagaimana hidup bahagia dunia akhirat. Kita pengen anak-anak kita juga dicukupkan rezekinya oleh Allah, rezeki yang halal, thayyib, rezeki yang diridhoi oleh Allah, rezeki yang baik, rezeki yang senantiasa ketika kita makan menjadikan kekuatan dalam ketaatan kepada Allah. Dalam satu keterangan kita, barang siapa yang makan minum diawali dengan bismillah, maka itu membuat kita insya Allah kuat dalam ketaatan, dan Allah pelihara iman kita, tidak mudah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau minum itu Pak, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Saya contohin ya. Selesainya alhamdulillah. Orang yang membaca bismillah selesainya alhamdulillah, maka Allah pelihara kita tidak mudah berbuat dosa. Itu manfaatnya bismillah alhamdulillah. Apapun itu aktivitasnya. Bahkan kalau Bapak nulis di surat, di kertas, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, yang jumlahnya setiap huruf ini ada 21 huruf, maka bismillah ini jamaah rahimakumullah, setiap hurufnya insya Allah Allah jadikan satu malaikat yang sampai hari kiamat memohonkan ampun buat kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya setiap kita nulis apa Bapak,
Bismillahirrahmanirrahim. Itu barokah itu. Bahkan kata Nabi, barang siapa yang berbuat sesuatu tidak diawali dengan bismillah, fahuwa aqta, terputus berkahnya. Bahkan mohon maaf, kalau kita mau berhubungan badan itu minimal bismillah. Kalau tidak, setan di situ ikut nanam investasi, ya. Nanam apa namanya? Nanam saham di situ. Naudzubillah min. Kadang-kala kan karena saking nafsunya, mohon maaf, istri lagi di dapur hadirin. Iya kan, lagi ngarit suket hadirin, main angkat aja, itu nggak boleh. Jadi ada adabnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kita ini beda, kita umat Nabi Muhammad SAW. Maka diawali jemaah rahimakumullah minimal bismillahirrahmanirrahim. Apalagi ada doanya, Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitan ma razaqtana. Tuh, itu beda rasanya hadirin. Kalau kita mau berhubungan badan dengan istri kita, diawali tadi tuh, bagusnya begini. Sebelum kumpul sama istri nih, pertama wudhu dulu. Yang kedua baca Al-Fatihah. Yang selanjutnya surah Yasin minimal satu bacaan tuh. Yasin. Ya, habis itu azan, selesainya qomat. Nah, udah habis. Iya, udah keburu lemes ya. Keburu kempes. Iya. Jadi, ya itulah rangkaiannya kalau kita pengen punya anak soleh-soleha kan seperti itu. Kalau ibarat orang mau bikin adonan roti kan begitu Pak Haji, ya kan, harus adonan tepungnya kudu benar-benar matang tuh biar mengembang itu, ya, hasil rotinya. Sama juga dengan pasangan kita. Bismillah, Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitan ma razaqtana. Sampai Nabi mencontohkan jamaah rahimakumullah, ketika kita hubungan dengan istri ada doanya, Allahumma ja'al nutfatana dzurriyyatan thayyibatan. Ya Allah, jadikan calon benih ini menjadi anak keturunan yang baik, yang nanti kita bisa harapkan doa dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini adalah kalimat yang apabila kita baca itu memperberat timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah. Dan itu kita dapat semuanya. Di tahlil itu jamaah rahimakumullah ada Al-Quran, ada kalimatut thayyibah, ada sholawat kepada Nabi Muhammad. Ada suatu riwayat, ada malaikat Allah ciptakan, dia punya sayap 1 juta sayap. Maka malaikat itu jemaah rahimakumullah, ketika hujan turun, setiap tetesan hujan itu jemaah rahimakumullah bisa dideteksi, bisa dihitung oleh malaikat tadi setiap tetesannya. Maka jemaah rahimakumullah, kata malaikat tadi, hanya satu yang aku tidak mampu menghitung daripada bilangan. Lalu siapa itu malaikat yang kau tidak mampu menghitung? Itu umat Nabi Muhammad, yang ketika bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah turunkan rahmat. Begitu banyak itu rahmat, sehingga malaikat tadi yang sayapnya 1 juta tidak mampu menghitung rahmatnya Allah yang Allah berikan kepada orang yang bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi malam ini Pak, rahmat Allah ini banyak banget ya. Rahmat Allah, ampunan Allah, kebaikan dari Allah, Allah curahkan kepada orang-orang yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah, banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya orang yang senantiasa berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu juga dipermudah urusannya oleh Allah. Rezekinya dipermudah oleh Allah. Sampai Nabi ngingetin kalau kita mau masuk ke rumah, nih biar rezekinya lancar nih Pak. Kalau ada orang dalam rumah, kita ucapkan Assalamualaikum, lalu dijawab sama orang yang ada di rumah. Kum ini maknanya jamak. Sebenarnya kalau ada satu orang Assalamualaikum, kalau perempuan Assalamualaikum. Tapi kenapa pakai jamak kum? Karena kata ulama, di dalam rumah kita ini bukan hanya satu orang yang menjawab, istri kita atau anak kita, tapi ada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam rumah kita. Di antaranya malaikat. Malaikat itu akan masuk ke rumah orang yang senantiasa di rumahnya, orang yang dihidupkan amalan-amalan yang baik. Tapi juga ada malaikat yang tidak mau masuk ke rumah. Yang pertama, mohon maaf,
orang yang memelihara guguk hadirin. Saya nggak tega ngomong begitu hadirin. Guguk. Ya guguk. Jadi kalau bisa mah jangan, kecuali di pekarangan. Di pekarangan dia khusus. Tapi yang namanya kita mohon maaf punya guguk gitu ya. Di rumah bareng sama kita itu kan ada najis mughalazah. Najis yang dihilangkan salah satunya dengan tanah. 7 kali salah satunya dengan tanah. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau mohon maaf ada air liurnya atau ya ada najisnya di situ, maka kita sulit untuk menghilangkannya. Maka Nabi mengingatkan jangan sampai ada atau memelihara di rumah kita, apalagi bersamaan hidupnya. Malaikat tidak akan masuk ke rumah itu. Lalu jemaah rahimakumullah, yang kedua, malaikat tidak akan masuk ke rumah seseorang yang apabila di rumah itu ada patung berhala yang didewakan. Ini juga mohon maaf, ada kadangkala ulama salah tafsir. Kalau ada surah foto katanya, kalau ada rumah ada fotonya, malaikat nggak masuk. Surah di sini, foto di sini jemaah rahimakumullah adalah gambar yang didewakan oleh orang-orang yang menyembahnya. Kayak kita nih orang Islam, pasang salib, itu malaikat gak masuk. Gak masuk katanya. Lagian iseng amat. Jadi kan Tuhannya siapa? Tuhan kita Allah. Pajang tuh kalimat Allah, Muhammad itu sunnah. Di rumah kita ada lafaz Allah, ada Muhammad. Itu simbol di sorga itu ada lafaz Allah, ada Muhammad. Berarti rumah kita ingin dijadikan surga sebelum surga. Itu maknanya. Jadi sunnah di rumah kita ini ada Allah, ada Muhammad. Jadi malaikat gak masuk kalau ada simbol ibadatnya seseorang di rumah kita, seperti patung yang didewakan oleh orang Buddha, itu nggak boleh. Nah kalau foto-fotonya kita pengalaman gitu kan masa lalu, kenangan masa lalu nggak masalah. Cuma jangan terlalu kreatif banget gitu Pak. Dari TK kita pasang TK sampai ke perguruan tinggi gitu ya, sampai penuh nih rumah foto kita. Ya nggak juga begitu. Ya mau yang tertentu aja lah yang punya sejarah. Ketika kita ziarah ke wali, boleh kita ketika haji dan umroh, ya kan? Ketika momen Idul Fitri, boleh. Nah yang bagus itu fotonya ulama di rumah kita, para habaib, para ulama, para kiai. Ini dianjurkan supaya apa? Supaya kita timbul rasa mahabbah ke ulama. Supaya kita ikut itu karakternya ulama yang ada di foto itu, kita pengen ngikut seperti beliau. Itu boleh, dianjurkan hadir. Makanya di pesantren-pesantren, di rumah-rumah orang soleh yang demen nama ulama, fotonya para habaib, para kiai, para asatid, ya guru-guru kita nih. Bapak ada nggak foto saya di rumah Pak? Belum ada? Besok nyari Pak. Di HP ada ya. Jadi guru-guru kita siap dipasang itu di situ gitu kan. Gitu. Ya, jadi boleh para habaib, para ulama yang berjuang di jalan Allah supaya termotivasi. Begitu terutama orang tua kita, Pak. Jadi ketika kita ngeliat orang tua kita, Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Melihat foto gambar guru kita, ngedoain guru kita. Orang-orang yang punya sejarah, punya jasa, silakan dipasang di rumah kita. Itu tabarukan namanya, ngambil berkah dari orang soleh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada orang yang mengamalkan amalan tadi. Ketika masuk bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau nggak ada orang, assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Lalu yang kedua, bersolawat kepada Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi ketika kita masuk ke rumah, assalamualaikum ya Rasulullah, keselamatan buat engkau ya Rasulullah. Itu ada malaikat yang mengirimkan solawat kita di hadapan Rasulullah di Madinah, di makamnya Nabi Muhammad. Bapak jangan menyangka Rasulullah itu udah wafat, hidup beliau hadir. Makanya dalam keterangan, barang siapa yang bermimpi dalam tidurnya ketemu dengan aku, itu sesungguhnya aku. Jadi ngimpi ketemu Rasulullah itu benar Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad masih hidup, para wali-wali masih hidup. Termasuk orang tua kita yang kita kirimkan doa setiap malam Jumat. Beliau di alam kubur tuh dihidupkan oleh Allah. Beda alam. Kalau banyak keluarganya yang kirim doa kepada beliau, beliau banyak itu Masya Allah
kumpulan-kumpulan kiriman doa yang dinikmati oleh rohnya orang yang ada di alam barzah, sampai nanti dia akan dibebaskan dari siksa kubur dan terus mendapatkan nikmat kubur dengan wasilah doa orang-orang soleh. Jadi di sana tuh seneng hadirin. Di alam barzah itu udah menikmati kiriman doa dari orang-orang yang baik. Makanya tebarkan kebaikan supaya kita nanti dapat kebaikan. Ya rahimakumullah. Orang yang sering kirim doa sama orang yang sudah tidak ada, insya Allah kita pun nanti kalau nggak ada didoain saudara kita. Itu harapannya. Alangkah sedihnya kalau kita sudah meninggal dunia, mohon maaf, nggak ada satu orang pun yang kirim doa sama kita. Tapi bahagianya Masya Allah setiap malam Jumat Pak Haji Ahmad ditulis namanya siapa tuh, si fulan. Allahu Akbar hadirin. Beliau senang di sana. Dan dalam kitab Wasiatul Mustafa, orang yang ngirimin doa Al-Fatihah kepada almarhum, almarhumah, mereka juga sama di alam kubur. Ya Allah, aku diberikan kebaikan sama si fulan, berikan juga kebaikan ini buat dia ya Allah, supaya hidupnya disejahterakan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Makanya kalau ziarah ke wali, insya Allah rezekinya diganti sama Allah. Karena wali itu minta sama Allah, ya Allah, orang yang ziarah kepadaku, wasilah kebaikannya untukku, berikan juga kebaikan buat dia. Karena wali adalah kekasih Allah. Makanya orang yang sering ziarah selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya Rabbal. Jamaah rahimakumullah. Lalu selanjutnya baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Setiap masuk rumah Al-Ikhlas 3 kali. Kata Nabi, barang siapa yang rumahnya dibaca surah Al-Ikhlas 3 kali, nggak bakal fakir, nggak bakal miskin. Rezeki ngalir terus. Alhamdulillah jujur Pak, rezeki ngalir terus Pak. Itu yang namanya kulkas nggak pernah kosong, isinya ada dulu Pak. Air doang. Iya, sama cabai. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, rezekinya ada yang ngalir terus, Masya Allah, nggak pernah putus. Kenapa? Kita sudah ngamali sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan insya Allah amalan-amalan yang baik terus kita istiqomahkan sampai kita menghadap Allah. Kalau kita sudah menghadap Allah dengan mengistiqomahkan amalan-amalan yang baik, kalau kita sudah tidak ada amalan baik ini, falahum ajrun ghairu mamnun, tidak pernah putus mengalir untuk dia. Karena apa? Dia sudah nanam kebaikan, maka hasilnya terus dapat buah-buah yang baik karena kita nanamnya baik. Tapi kalau kita tidak pernah nanam kebaikan, apa yang mesti kita akan hasilkan di sana? Tidak ada kan hasil di sana. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan insya Allah amalan-amalan yang soleh yang kita kerjakan, juga kirim doa buat almarhum almarhumah yang kita sampaikan, insya Allah mendapatkan kebaikan buat kita, juga orang-orang yang kita kirimkan doa. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.